Pasal 6A, untuk tugas jabatan, pemerintah tertentu, dan atau keadaan tertentu, P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf B dapat bekerja secara paruh waktu. Nah, ini pasal 6A. Di video kali ini kita akan menyampaikan info terbaru terkait revisi rancangan Undang-Undang ASN. Kita akan melihat beberapa pasal yang baik bagi honorer dan beberapa kabar terkait hal itu yang disampaikan oleh anggota Panja Komisi 2. Untuk info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, terkait pengesahan rancangan Undang-Undang ASN yang kita tunggu-tunggu, di sini kita baru saja mendapatkan dua kabar terkait hal itu. Pertama adalah terkait draft final RUU ASN kok tidak pakai frasa pengangkatan, dan di sini ada kalimat Desember. Kemudian yang kedua adalah draft final RUU, yaitu berkaitan dengan pasal-pasal yang menguntungkan honorer dan Pemda tidak berkutik. Nah, Bapak Ibu, kita akan baca berita ini yang dikutip dari JPNN satu persatu. Kita awali dengan informasi pertama, yaitu berkaitan dengan draft final RUU kok tidak pakai frasa pengangkatan honorer dan mengapa bulan Desember. Ada apa dengan Desember, Bapak Ibu? Disebutkan di sini bahwa Panja RUU ASN bersama pemerintah telah pun melakukan finalisasi RUU yang dinantikan 2,3 juta honorer. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsul Rizal mengatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan agar penataan pegawai non-ASN dan honorer atau honorer dalam RUU ASN memungkinkan untuk dapat dilakukan paling lambat Desember 2024. Nah, Bapak Ibu, kalimat Desember 2024 ini baru saja Bapak Ibu kita dapatkan. Ini katanya termuat dalam rancangan undang-undang yang bocor, Bapak Ibu, artinya yang sempat beredar di kalangan publik. Dalam salah satu pasalnya, kalau itu memang disepakati, kami akan jadikan salah satu pasalnya itu menyebutkan agar diberi lagi tenggat waktu sampai dengan Desember 2024. Demikian kata Samsul Rizal di Senayan, Jakarta, Senin kemarin. Nah, ini Bapak Ibu, ini sepertinya ditunda lagi, bukan pengesahannya yang ditunda ya. Artinya penyelesaian non-ASN-nya yang kemarin ditargetkan bulan November 2023 ini, itu akan diundur sampai penyelesaiannya adalah Desember 2024. Nah, bocoran draft RUU ASN yang beredar memang mencantumkan tenggat waktu penataan honorer pada Desember 2024. Yang tertuang dalam pasal 131A. Nah, jadi draft final RUU ini sempat bocor di kalangan publik, Bapak Ibu. Pasal 131A menyatakan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain selain ASN. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa kalimat yang ada dalam pasal ini menggunakan kata-kata penataan, bukan menggunakan kata-kata pengangkatan honorer. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kalimat penataan. Jadi kalau misalnya penataan ini belum dapat dipastikan dapat diangkat menjadi ASN. Nah, ini yang dipertanyakan. Tapi mudah-mudahan saja kalimat ini tidak menjadi pengaruh ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan penataan? Apakah pasal tersebut bisa dimaknai bahwa paling lambat Desember 2024 seluruh honorer diangkat menjadi ASN P3K? Nah, ini yang kita harapkan. Jadi artinya kita tidak mempermasalahkan istilah penataan dan pengangkatan, namun endingnya honorer diselesaikan dengan diangkat menjadi ASN. Lalu di sini disebutkan mengapa pilih Desember 2024. Nah, ini dipertanyakan juga mengapa penataan itu nanti ditargetkan selesainya akhir tahun 2024. Pertanyaan lain, mengapa DPR dan pemerintah memilih Desember 2024 sebagai tenggat waktu penataan honorer itu? Nah, perlu diketahui masa kerja DPR RI periode ini akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2024. Tadi Desember ya. Nah, ini sudah berakhir, mereka-mereka yang memperjuangkan itu nanti masa kerjanya sudah berakhir Oktober. Adapun masa jabatan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin akan berakhir pula pada tanggal 20 Oktober 2024. Nah, ini mengindikasikan bahwa kerja dari RUU ASN ini nanti bakal dilanjutkan oleh Presiden ataupun oleh anggota DPR yang baru, Bapak Ibu. Nah, ini bisa jadi mentah lagi nih, Bapak Ibu. Kemudian informasi kedua, pasal-pasal yang dianggap menguntungkan honorer dan dianggap Pemda tidak berkutik. Dan ini baik bagi rekan-rekan semua. Kita baca bahwa pemerintah dan DPR sudah melakukan
finalisasi RUU ASN, ini ada beberapa pasal yang menguntungkan honorer. Hari ini kami senang sekali, lega karena informasi dari Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI dengan pejabat kantor staf kepresidenan sama persis, kata Bu Nurbaiti kepada JPNN. Dia mengungkapkan dari hasil audiensi dengan Panja RUU ASN, sejumlah pasal mewajibkan pemerintah pusat ataupun daerah untuk menyelesaikan honorer paling lambat Desember 2024. Nah ini tadi ya. Kemudian selain itu, Pemda maupun instansi pusat dilarang merekrut honorer lagi. Jadi data honorer sudah dikunci. Yang menggembirakan, seluruh honorer teknis lulusan SMA akan diakomodasi di dalam P3K Jabatan Pelaksana. Nah ini Bapak Ibu ada kabar terbaru, rekan-rekan yang tamatan SMA juga akan diakomodir ya Bapak Ibu dalam rancangan terbaru ini. Adapun pasal-pasal yang dimaksud Bunda Nur sesuai dengan draft final RUU ASN itu adalah sebagai berikut. Pasal 6A, untuk tugas jabatan, pemerintah tertentu dan atau keadaan tertentu, P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf B dapat bekerja secara paruh waktu. Nah, ini pasal 6A. Kemudian di pasal 7, pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai. Ini sudah kita tahu Bapak Ibu ya. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai nomor induk juga akan diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian pasal 13, jabatan ASN terdiri dari jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Kemudian pasal 14, jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf A terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, B. jabatan pimpinan tinggi media, jabatan pimpinan tinggi pratama, kemudian jabatan administrator dan jabatan pengawas. Kemudian pasal 16, setiap jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada pasal 14 memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan. Kemudian selanjutnya pasal 18, jabatan non-manajerial sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf B terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kemudian selanjutnya pasal 131A, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai diberlakukan, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Dan bagi kami, pasal 131A jadi pamungkas dalam RUU ASN ini, khususnya penuntasan honorer, sebab Pemda tidak bisa berkutik lagi. Demikian pungkas Nurbaiti. Nah ini Bapak Ibu beberapa isi dari rancangan undang-undang ASN yang bakal disahkan. Namun kita di sini belum mendapatkan informasi kapan sebenarnya ini nanti akan disahkan, karena sebenarnya isi yang sesungguhnya dari rancangan undang-undang ASN ini sangat banyak ya. Kita belum dapat menunjukkan semua. Itu tadi hanya berisi pasal-pasal yang menjelaskan tentang fungsi jabatan yang dibuka pada rancangan undang-undang yang baru. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kita sampaikan. Kita akan terus mengupdate informasi terkini terkait RUU ASN ini. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.